Sesaat lagi, Anda akan ikuti Titik Berangkat bersama Fuad Adi, penulis dan founder Cycle Institute. 98.5 FM Aprilia Training Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi. Seperti biasa setiap hari Jumat penuh dengan berkah. Saya Sandi Rosalia bersama Anda dalam Titik Berangkat. Setelah tadi kita sinau bareng bersama dengan Nakoy, Bapak Nanang Kosim Yusuf dalam Awareness. Kali ini kita akan belajar bareng juga bersama dengan guru kita, Kang Fuad Adi. Beliau adalah penulis, juga founder Cycle Institute. Beliau adalah direktur dari ICSB Kota Semarang dan juga aktivis IBAN Indonesia. Selamat siang dan Assalamualaikum Kang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini perjalanan kemana nih? Ke Pekalongan. Ya. Oh, ada acara di Pekalongan ya, balik desa ya? So, pulang kampung. Balik desa, bangun desa. Baik, Kang, hari ini teman-teman... Oh, Podon desa nih. Hari ini tim redaksi dari Apridio sudah menyiapkan satu tema, tentukan titik berangkatmu untuk melakukan kebaikan. Sebetulnya hari ini kita tadinya akan menghadirkan teman-teman Estri ya, Kang. Tapi ada hal-hal yang kemarin non-teknis, jadi belum sempat kita untuk bisa men-schedule teman-teman dari Estri. Next deh, minggu depan insya Allah ya. Iya, oke. Kadang-kadang kita berencana tapi Allah memberikan sesuatu yang lain, jadi kita harus segera men-switch itu menjadi sesuatu yang tetap punya manfaat. Bagaimana menentukan titik berangkatmu untuk melakukan kebaikan? Sebetulnya ini sudah digodok ya, dipas-paskan untuk bisa mengulik lagi teman-teman Estri, tapi insya Allah nggak apa-apa. Titik berangkat yang lain juga bisa memantik hal-hal yang bisa kita ambil inspirasinya dari teman-teman Estri. Seperti biasa ya Kang, kita akan dengarkan dulu ilustrasi dari Kang Fuad yang sudah diputar setiap hari di Apridio. Apmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Beberapa hari yang lalu saya di luar rencana diminta mengisi sebuah pertemuan mahasiswa. Mereka adalah penerima beasiswa produktif Basnas Kota Semarang. Agenda utama mereka setahu saya adalah persiapan untuk menjadi semacam duta-duta zakat di Kota Semarang. Mereka akan bertugas di beberapa lokasi yang sudah ditentukan untuk menjemput para pembayar zakat yang dibagi dalam beberapa tim. Di setiap tim akan dibekali oleh satu mesin edisi dan beberapa lembar bukti stor zakat dan administrasi lainnya. Secara kasat mata melihat apa yang akan mereka lakukan, belum tentu semuanya akan mendapatkan sesuai dengan ekspektasi mereka masing-masing. Bisa jadi mereka akan berlama-lama menghabiskan waktu mereka menunggu calon pembayar zakat yang belum tentu dalam durasi waktu tertentu mereka juga akan dapatkan. Godaan untuk merasa buang-buang waktu sangat berpotensi di situ. Mungkin yang mereka akan lakukan duduk, berdiri, duduk lagi, menyapa orang, yang itu bisa berlaku berjam-jam. Jika benar kemudian tergoda bahwa mereka merasa buang-buang waktu, bukan tidak mungkin mereka akan merasa sia-sia. Tetapi kepada mereka saya sampaikan, apa yang Anda lakukan itu mungkin akan terlihat sebuah kesia-siaan atau terlihat sesuatu yang kecil atau sepele.
Tetapi lihatlah lebih jauh dan lebih dalam lagi. Kalau Anda meyakini bahwa pemenuhan zakat itu merupakan salah satu pilar dari keyakinan beragama seseorang, lalu Anda bersiap menyediakan diri dan waktu Anda untuk pemenuhan sebuah keyakinan beragama seseorang, betapa Anda telah berkontribusi untuk sebuah bukti keimanan seseorang. Dan kalau pembuktian itu membuat seseorang merasakan hidupnya menjadi bermakna, bukankah secara tidak langsung Anda telah berkontribusi pada pemenuhan pemaknaan seseorang tersebut? Orang itu telah terbantu oleh apa yang telah Anda lakukan. Jika itu tercatat sebagai sebuah kebaikan, bisa jadi kebaikan itulah yang pada suatu saat akan menjadi sarana penolong kesulitan dan kesusahan Anda. Jadi tengoklah kembali niat Anda sebagai titik berangkat dari apa yang akan Anda lakukan. Ya, jadi ingat kata Kang Pria waktu itu, semua itu diawali dari hal yang remeh-temeh, Bu. Maka jangan kamu meremehkan hal-hal yang sepele, gitu kan. Halo. Iya. Ya, masih aman terdengar ya? Aman, Kalau terkendali. aman. Masih di dunia yang terjangkau. Iya. Iya. Aku juga ingat itu. Jadi, apakah sebetulnya sesuatu sepele atau itu menjadi sesuatu kan menjadi ada sesuatu yang sepele tapi itu serius. Ada yang serius sebetulnya itu bisa jadi sepele. Maksudnya jadi kan begitu. Nah, sama dalam ilustrasi itu, kalau misalnya yang kita lihat itu hanya sekedar kita memasang diri kita untuk sekedar beraktivitas, yang dilihatnya itu sekedar beraktivitasnya, kita menjaga stand, membuka loket zakat di situ. Kalau sebatas berkegiatan begitu, ya mungkin akan cepat ya, kita mudah boring, kemudian kita apa sih? Tapi begitu dimensi yang kita lihat itu menjadi lebih jauh, ini bukan persoalan yang sepele. Meskipun mungkin yang dilakukan terlihat sepele, cuman nungguin gitu kan, bisa kan, terlihatnya hanya nungguin. Tetapi yang dia sambut itu adalah sebagai dia menyambut orang-orang yang itu dengan sadar dia akan menunaikan dari perwujudan keyakinannya gitu. Nah, bagi saya sendiri tentu spiritnya akan beda, bahwa aku ini bukan sekedar sedang duduk diam, bukan sekedar menunggu satu loket ini, tetapi aku menyambut bahwa orang-orang ini sedang membukakan diri untuk pemaknaan hidupnya. Ya barangkali spiritnya akan beda. Disitulah yang saya bilang, ya kita tengoklah dari setiap kebaikan kita lakukan, dari dalam setiap aktivitas kita itu, pada hal yang sepele pun sebetulnya selalu akan ada kandungan makna yang itu, jika kita bisa menerjemahkannya, kita bisa menemukannya, betapa itu bisa menjadi modal bagi kita bertumbuh, modal bagi kita untuk lebih dalam lagi mengenali kehidupan. Iya. Nah, Kang, bagaimana sih, Kang, kita itu bisa melihat segala sesuatu itu dengan dimensi yang jauh, sehingga tadi apa yang kita lakukan, misalnya kita merasa bahwa ini akan buang-buang waktu, atau ya kalau ada orang yang datang kita bisa melakukan sesuatu, tapi kalau tidak jadinya apalah sia-sia waktu kita dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana Kang kita bisa melatih diri untuk bisa melihat segala sesuatu itu dengan dimensi yang sangat jauh, sehingga bahwa hidup ini yang kita lakukan memang bermanfaat dengan apa ya, marwah-marwah yang memang itu sudah dititipkan melalui apapun itu. Ya, eh, cara gini, yang ini kalau kita belajar dari pengalaman proses kehidupan, Hmm. sejauh ini saya juga tadi baru sempat menyimak salah satu diskusi. Kita itu sering, atau yang terjejali di diri kita itu berpikiran dikotomis. Oh ini baik, oh ini kecil, oh ini besar, oh ini penting, oh ini tidak. Oh, ya. Padahal di real kehidupan itu, pilihan itu tidak hanya dua. Kita itu, kenyataannya hidup itu berada dalam sebuah spektrum yang panjang, penuh variasi gitu. Ya kan? Nah, itu yang mungkin mendasari kita sehingga melihat sesuatu itu tidak banyak sisi. Kalau sekedar menjaga tok itu apa yang dilakukan tadi kayak mahasiswa itu, begitu yang dia lihat itu sekedar aku mau lakukan kewajiban atau aku tidak melakukan kewajiban, kan dia hanya mau berada dalam dua pilihan gitu saja, ya kan? Tapi kalau kemudian, padahal di dalam rentetan itu ada proses yang itu bagaimana kemudian kita bisa mengenalkan zakat di situ, kita bisa membuat orang melihat bahwa ada ruang dia bisa menunaikan satu kebaikan. Nah, sehingga yang dilihat itu tidak dalam dua dimensi itu saja. Nah, memang ada kebutuhan untuk bisa membongkar, membiasakan melihat sesuatu itu dalam spektrum yang banyak gitu. Dan ini tentu apa ya, kalau kita mengenali, sebetulnya sekarang ini juga kita semakin kaya, dan pengetahuan itu semakin mudah kita dapatkan sebenarnya. Dari banyak forum, dari banyak diskusi, apalagi informasi itu juga banyak. Lalu kita berteman itu juga intensitasnya, kalau dulu mungkin kalau mau ngobrol sama Mbak Santi harus janjian dulu di mana gitu. Kita ngobrol di sini, waktu kita itu sebetulnya lebih memungkinkan untuk bisa menggali pada banyak. Nah, tinggal seberapa jauh kita mampu memanfaatkan ini sebagai sama kita menempatkan media ini, mau kita sekedar tempatkan apa? Apakah ini akan menjadi sebuah alat untuk mencapai sesuatu yang di dalam kehidupan kita, atau sekedar hanya apa istilahnya ya kepoin aja gitu di media sosial kan begitu. Wah, Mbak Santi lagi apa nih? Nah, sekedar begitu. Atau kita ingin mengenali lebih dalam lagi bahwa ada peran-peran yang dilakukan oleh Mbak Santi di dalam media sosialnya. Ada insight-insight, ada pelajaran-pelajaran tertentu yang disampaikan di dalam story-nya. Ada sumber dari sebuah pengetahuan yang itu bisa memperkaya dari bekal kehidupan kita itu. Ya, itu menjadi sebuah pilihan juga kan, kita menempatkannya di mana. Nah, membiasakan inilah yang menurut saya menjadi salah satu hal yang tidak kalah penting gitu ya. Ya. Jadi salah satu keywordnya kita harus open mind juga ya Kang ya. Artinya untuk bisa menambah banyak kasanah tadi, angle itu kan berarti harus membuka pikiran selebar mungkin ya. Ya. Ya, itu salah satunya. Dan, jadi dan secara sadar itu gini juga. Secara tidak sadar kan sebetulnya kita itu itu semakin besar gitu. Hanya memang
kalau dari diskusi saya tadi, hari ini tuh ada gap cukup lebar antara orang yang tahu sedikit dengan orang yang dengan berpengetahuan banyak. Sehingga inilah yang cara kita melihat itu ada yang sangat dengan mudahnya melihat sesuatu itu dalam kedangkalannya karena menganggap itu sebagai suatu sumber yang utama, tidak ada alternatif pengetahuan lain, tidak ada alternatif untuk melihat sesuatu yang berbeda. Di sisi lain, ada orang-orang yang pengetahuannya itu lebih banyak, lebih dalam, sehingga melihat sesuatu itu menjadi, ya ini harusnya tidak perlu sesepele ini. Ini seharusnya ini bisa lebih berarti lagi bagi kehidupan. Nah, di situlah sebenarnya. Ya, nah Kang, bicara soal mindset dan sebagainya, apakah ada sih Kang pengaruh dari potret dimensi kita dari result yang kita lakukan, Kang? Kembali lagi tadi, mungkin ada korelasinya dengan titik berangkat kali ya, Kang? Nah, bisa jadi bahwa dorongan untuk lebih mengenali diri, dorongan lebih untuk kita itu kan kadang karena kesibukan teknis yang itu mungkin lebih banyak terdorong untuk hal-hal pemenuhan biologisnya dalam kehidupan kita itu nafsu. Akhirnya kan ruang untuk menyepi dalam arti istilahnya itu kalau di itu kan ada uzlah gitu. Kita coba menarik diri sesaat, ada waktu-waktu yang itu membaca diri, ada waktu-waktu itu yang mengambil jarak dengan kehidupan sehari-hari yang lebih teknis, yang lebih biologis itu tadi gitu, sehingga membuka kekeluasan diri juga. Nah, ini mungkin menjadi penting juga kan untuk bisa menyediakan waktu setidaknya. Oke. Gitu sih, Pak. Baik, Kang. Ada yang sudah masuk ini dari WhatsApp 0878 3300 di Apredio ya. Dan untuk Anda yang bergabung silahkan mungkin bisa chat langsung juga di Instagram Live Apredio SMG. Karena siaran ini bisa Anda simak melalui live streaming juga di apredio.id yang bisa Anda download di Play Store ya aplikasinya, dan juga bisa Anda simak di Instagram Live Apredio @smg. Ini ada Nur Rohilah. Nur Rohilah. Baik. Selamat siang Apredio, selamat siang Mbak Santi, selamat siang juga Mas Fuad. Saya ini seorang mahasiswa yang kebetulan saya berada di daerah yang cukup jauh dari keramaian, tetapi saya berada di Semarang karena saya juga kos di sini. Yang ini saya tanyakan kepada Pak Fuad dan juga Bu Santi, bagaimana cara memotivasi diri untuk bisa bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga saya kembali ke desa bisa lebih luas lagi, wawasannya tidak hanya saja sebagai orang yang kuliah di kota. Dan yang membuat saya agak minder adalah salah satunya, saya ini merasa bodoh, saya merasa secara fisik juga kurang luas bergaul. Apakah ini menjadikan saya menjadi manusia yang tidak berkembang selama ini? Saya sudah semester 6, jadi kurang lebih 1 tahun lagi saya berada di kota Semarang. Terima kasih Nur Rohilah. Kang? Ya, belum tentu ya. Jadi dalam kesendirian itu belum tentu bahwa itu kemudian membuat kita itu tidak menjadi seseorang. Ya kan? Ya, yang penting itu adalah di dalam kesendirian itu, apakah kita itu menyempatkan diri untuk berproduktif. Berproduktif itu bisa jadi, apalagi kalau sekarang sebetulnya bersosialisasi itu perangkatnya semakin luas lah ya. Iya. Tidak harus selalu berfisik itu. Nah,
Begitu muncul ketidakpercayaan diri, ketika kemudian Mbak Nur ini memang saat ini sedang berada di dalam situasi yang itu lebih nyaman dengan kediriannya, dalam sendirinya, dalam sepinya itu, kejar saja tuh. Di dalam sepi itu belum tentu itu tidak menemukan sesuatu. Kalau misalnya kita mau belajar yang lebih jauh, mungkin ya ini sebagian orang meyakini, sebagian orang juga tidak gitu kan. Belajar dari tradisi kewalian itu, mereka bisa tidak bergaul dengan seseorang loh. Tetapi dari proses spiritualitas yang dilakukan itu ternyata pada satu saatnya nanti, karena mereka itu melakukan komunikasi intens dengan diri dan penciptanya, lalu mereka itu juga bagaimana terus terkoneksi dengan semesta. Begitu pada satu waktu, ternyata dia punya dampak yang orang kemudian mencari. Jadi saat ini mungkin Mbak Nur, kalau memang kemudian bisa ya mendalami benar di dalam kesendiriannya, dalam sepinya itu, lalu di situ bukan dalam buang-buang waktu, tapi ada proses spiritual dan pendalaman pengetahuan yang itu terus dilakukan dan tidak menutup diri dalam kesadarannya. Siapa tahu bahwa pada satu ketika itu justru Mbak Nur tidak perlu mencari orang, tapi orang lain yang mencari Mbak Nur. Kita nggak tahu juga kan gitu. Nah, hanya proses menjalaninya dalam sendiri dan sepi itu apa yang dia lakukan. Dan kalau kemudian minder itu karena lahir merasa nanti ketika saya pulang kampung itu menjadi tidak mendapatkan pengakuan, nah ini yang harus dikoreksi menurut saya. Ya. Kalau kemudian yang diminderkan itu yang mau dicari lebih kepada pencariannya ke makhluknya, ya itu akan semakin terbatas. Dan bisa jadi akan lebih dekat pada kekecewaan atau pengkaburan dari pencarian dirinya. Menurut saya sih. Baik, Mbak Nur sudah bisa menangkap ya. Semoga bisa menjawab ya. Dan memang untuk membuat self value itu butuh proses, Mbak Nur. Tapi kalau ini sudah ada pengakuan bahwa ada keminderan, kemudian pengen berkembang, itu berarti ada hal-hal yang paling tidak sudah ada gate untuk bisa bertumbuh. Begitu ya, Kang ya. Tinggal nanti tadi Kang Fuad sudah memberikan ilustrasi ada semesta yang menjahit nanti kemana. Iya betul. Nah, seperti tadi loh. Kalau Mbak Nur kan itu sadar ternyata ya. Oh, kok minder. Aku merasa belum ada satu kapasitas yang ini. Nah, itu menurut saya justru sebagai sebuah sinyal. Kalau kamu memang tidak mau minder, ya menujulah ke sesuatu yang menurut kamu itu harus ada peningkatan kapasitasnya. Ya lakukan itu. Artinya itu sebetulnya kan sinyal secara naluri, alam itu juga sudah mengingatkan. Ya sudah berjalanlah menuju ke situ. Ya. Ini kesadaran yang luar biasa, walaupun terpantik hanya secuil, ini sudah harus dipus lagi ya, daripada yang merasa bahwa dirinya sudah hebat, ternyata masih zong gitu ya. Terima kasih Mbak Nur, semangat. Masih ada waktu 1 tahun untuk berguru di kota Semarang ya. Banyak sekali komunitas yang bisa Anda ikutin. Mahasiswa mah gampang kemana-mana ya. Baik, ini ada Ika yang sudah WhatsApp juga, Mbak Santi dan Pak Fuad, tolong dibacakan ya WhatsApp saya ini. Ini baru jadi ngantri ya, nggak apa-apa Mbak Ika. Dari 081225 sekian. Pak Fuad dan juga Mbak Santi, saya ini merasa sudah berperan di keluarga dan juga masyarakat. Tapi saya merasakan orang-orang masih underestimate kepada saya. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu sia-sia. Bagaimana menurut Pak Fuad dan juga Mbak Santi? Terima kasih, Ika di Salatiga. Ya. Kalau saya sih kuncinya gampang. Tidak perlu menunggu kemudian dianggap oleh orang.
Hmm. Ini tadi ada korelasi dengan pengakuan ya, Kang? Ya kan? Kalau dan begini saja, kalau ekstrimnya itu kalau kita yakin bahwa setiap penciptaan itu tidak ada yang sia-sia, Mm-mm. maka ketika kita itu diciptakan, kita kan juga diciptakan sebagai orang. Masa sih kita ini menjadi sesuatu yang sia-sia? Itu namanya pengingkaran gitu Mas. Kalau ekstrimnya kan itu semua dengan pengingkaran. Betul. Nah, termasuk dari yang keluar dari diri kita itu, dari Ya. apa yang dari perbuatan kita. Karena kita itu terciptakan juga itu dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, ketika sesuatu itu kemudian kita melihatnya menjadi sebuah kesia-siaan, wah, ini sama bagi saya, sama juga dengan menyepelekan sebuah karya agung sang pencipta. Hmm. Nah, memang sih eh, sebagai media untuk koreksi diri, sebagai media untuk melihat diri lebih baik. Oh, mungkin hari ini dampak dari apa yang saya lakukan hanya bermanfaat pada sedikit orang misalnya. Hmm. Nah, artinya melihatnya lebih ke sana sih, kalau saya sih. Hmm. Tapi kalau kemudian yang mau dikejar itu soal pengakuan, ya siapa yang bisa memaksa bahwa orang itu setuju dengan setiap yang kita lakukan, Hmm. ya kan? Ya. Atau ya kita mesti menengok juga gitu, seberapa kualitas dari diri dan apa yang kita lakukan itu juga. Kan kita juga tidak bisa memaksa orang untuk menakar dengan takaran yang sama. Lah kok pede banget gitu misalnya. Bahwa Hmm. hebat itu satu sisi begini, kita bisa jadi menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu hebat, itu sah kok sebagai pengakuan. Tetapi kemudian ketika hebat dalam takaran itu harus saya paksakan orang juga mengaku itu sebagai sesuatu yang hebat, tidak bisa kan, kita juga Ya. harus gitu. Tetapi ketika kita itu lebih menempatkan dan memberikan apresiasi, penghargaan dari setiap yang kita lakukan, itu menurut saya justru lebih. Ya sudah. Apapun ini adalah menjadi sebuah karya yang saya lakukan. Dan munculnya akan syukur kemudian bahwa saya mampu nih bisa membuat ini, saya bisa berderma sekian, saya bisa melakukan sesuatu hal yang itu eh, tidak tidak apa ya, tidak sia-sia. Nah, sia-sia itu kan jadi bisa jadi kalau dari cerita Pak Ika tadi kan ya merasa sia-sia. Hmm. Nah, ya kan gitu. Tapi apakah itu real bahwa itu sebuah kesia-siaan? Ya, bisa jadi hanya di mindset kita ini. Dan untuk tidak sia-sia ya sudah, maknailah itu menjadi sesuatu bagi kita. Iya. Saya jadi ingat beberapa waktu diskusi dengan Kang Fuad waktu itu ya. Karena kita diciptakan tidak sempurna, jadi kita itu merasa untuk bisa selalu kelihatan sempurna. Nah, salah satunya adalah butuh pengakuan orang ketika kita melakukan sesuatu yang itu menurut Ya. kita baik dan bermakna menurut kita ya, Kang. Karena tadi kita tidak bisa memaksa dong menakar orang untuk membuat sebuah nilai baik untuk diri kita. Ya, kira-kira begitulah. Mbak Ika, semangat, tetap lakukan peran Anda karena memang itu tadi mungkin sudah marwah Anda berada di dunia ini. Kembali lagi tadi, kalau Anda mengingkari bahwa ini sia-sia, berarti Anda mengingkari dong yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sia-sia gitu ya Kang ya. Kang, ini saya sudah dikode sama tim bahwa ini sudah waktunya harus Jumatan, jadi saya mah ini pemain wayang yang sangat baik oleh dalang-dalang di belakang. Apa yang akan disampaikan oleh Kang Fuad dalam akhir perbincangan kita di titik berangkat kali ini? Tentukan titik berangkatmu untuk melakukan kebaikan. Ya, sekali lagi yang sering saya juga sampaikan bahwa
titik berangkat kita itulah yang akan menentukan bagaimana langkah kita ke depan itu, langkah kita selanjutnya dalam sebuah kehidupan itu berarti apa, berkualitas apa, maka itu juga ditentukan bagaimana kita menata dari sebuah titik berangkat yang mau kita lakukan. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Kang Fuad. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan seperti biasa jam 11 lepas Up News. Dan sehat selalu ya Kang. Salam untuk keluarga. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.